Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bila mana Anda bernasib sama dengan saya, alhamdulillah dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki anak keturunan. Betapa bahagianya kita. Tentu nanti saya tidak akan memilih orang ya. Oh, bagaimana dengan kami yang belum punya anak keturunan? Insyaallah sabar. Saya ingin bercerita dulu kepada pemirsa semua bahwa pemirsa yang punya anak keturunan sesungguhnya sedang memiliki sebaik-baiknya bekal untuk saudara nanti menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak saudara bila mana saudara didik untuk berdoa untuk saudara. Anak-anak saudara bila mana saudara didik untuk taat beribadah. Di antaranya mengaji Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Salat di masjid, di mana langkahnya panjang karena salatnya di masjid. Dia rajin berderma dengan hartanya. Maka Masya Allah, kita mati pun insya Allah tenang. Karena akan ada asupan amal soleh dari kita punya anak keturunan. Ustadz, sebentar. Masa amal yang udah masih pada hidup bisa masuk, bisa keterima sama amal yang udah pada mati? Begini pemirsa, kita nggak usah pakai dalil yang panjang-panjang deh ya. Karena perdebatannya akan panjang juga. Saya ngasih seseorang kain. Oke. Lalu kita bilang sama orang ini, Pak, kain ini untuk Bapak sholat ya. Lalu orang itu pakai. Kita kira-kira dapat nggak pahalanya? Dapat lah. Terus abis kita ngasih itu kain, besoknya kita meninggal dunia. Ternyata si bapak yang tidak tahu kita meninggal dunia pun masih melekat kain itu dipakai oleh dia. Kira-kira kita yang udah mati ini masih dibagi nggak tuh amal dari kain yang kita kasih yang dipakai sama orang itu sholat? Masih. Apalah lagi anak kita. Kita biayain anak orang lain mengaji. Kita biayai orang lain tuh punya anak pesantren. Lalu anak ini ya mengaji, taat, soleh, bahkan menjadi guru, menjadi ulama, menjadi kiai. Kita kira-kira dapat tidak? Apalagi kemudian anak kita yang kemudian kita didik dengan fisik kita. Kita biayai dengan uang kita. Tentulah kita akan mendapat lagi lebih banyak pahalanya. Masya Allah. Dan saya mengingatkan kepada saudara yang sudah punya anak keturunan. Seperti saya, alhamdulillah saya punya anak 5 pemirsa. Wirda, Kumi, Kun, Hafiz, dan Aisyah. Saya berusaha mengajarkan kepada anak-anak saya ini. Kalian tuh mesti banyak berdoa. Doain papa, doain mama. Jangan masih hidup aja papa udah lupa didoain. Apalagi ntar papa mama udah pada mati. Ajarkan anak kita berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ajarkan anak kita kemudian ya mendoakan kita supaya lepas dari azab, dari siksa kubur, dimudahkan di padang mahsyar, dimudahkan nanti di hari hisab. Betul pemirsa. Deposito kita tidak akan menyelamatkan kita kalau kita tidak pakai itu deposito untuk buat perbuatan yang baik. Anak kita insya Allah adalah anak yang sebaik-baiknya bekal buat kita. Kalau kemudian kita mendapati anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang berbakti. Apalagi kalau kemudian anak saudara adalah seorang penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya, diajarkan oleh kita dia menjadi imam. Diajarkan oleh kita dia menjadi muadzin. Kita ajarin dia nih azan. Masih kecil kita ajarin azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika kita dikubur, anak kita berdiri menjadi muadzin. Wah, subhanallah. Orang kemudian datang bergegas, berbondong-bondong menuju masjid. Pahalanya menjadi pahala muadzin sajakah? Tidak. Pahalanya pun menjadi pahala kita orang tuanya. Masya Allah. Ajarkan anak kita mengajarkan Al-Quran. Alif, patah, alif, bawa'i, alif, doma'u, a'i, u. Lalu ada orang lain yang belajar sama anak kita. Kita pun yang sudah meninggal dunia bakal dapat pahala. Yang paling merugi adalah yang punya anak keturunan, tapi dia tidak mendapati doa dan amal soleh dari anak keturunannya. Sampaikan rekaman ini, sampaikan kajian ini kepada siapa yang ingin memetik pelajaran. Bila mana dia punya anak, ajarkan anaknya doa, ajarkan anaknya beribadah agar mengalir pahalanya buat dia. Hatta nanti dia sampai dalam kuburnya. Dan ingatkan mereka-mereka yang punya anak keturunan. Jangan sampai kemudian dia meninggalkan anak keturunan yang bahkan dia untuk berdoa bagi dirinya sendiri, untuk beribadah bagi dirinya sendiri pun dia tidak mau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan saya mendoakan bagaimana saudara-saudara yang punya anak keturunan yang saleh-salehah. Lalu bagaimana dengan mereka tidak punya anak keturunan? Insya Allah kita akan bahas di lain yang waktu. Kita sudah belajar bahwa sebaik-baiknya ketika kita memiliki anak keturunan adalah ketika anak keturunan kita mampu berdoa, mendoakan kita.
Baik ketika kita hidup, apalagi ketika kita nanti sedang menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik anak keturunan adalah anak keturunan yang taat beribadah kepada Allah, agar tidak menjadi beban kita pada saat kita nanti mati. Lalu kemarin ya, di pertemuan yang lalu atau di rekaman yang lalu ada pertanyaan, bagaimana dengan kami-kami yang tidak punya anak keturunan? Alangkah ruginya kami yang tidak punya amal soleh berupa anak keturunan. Karena katanya salah satu bekal yang baik adalah anak keturunan. Ketika kita sudah di alam kubur, anak kita menjadi imam sholat. Imam sholat ini mendapatkan pahala dari makmumnya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan-kebaikan imamnya. Lalu didapat juga bukan oleh sang imam, tapi oleh orang tua sang imam. Mereka yang punya anak menjadi muadzin. Di pembahasan yang sudah lalu kemudian ada pembahasan bahwa yang mendapatkan pahala bukan cuma anaknya yang menjadi muadzin saja, tapi kemudian orang tua yang menjadi muadzin itu anaknya pun dapat. Bagaimana mereka-mereka yang punya anak keturunan menjadi pejabat-pejabat yang saleh, menjadi pimpinan-pimpinan yang jujur, maka yang mendapatkan pahala bukan cuma anaknya itu, tapi juga orang tuanya. Terus bagaimana dengan anak-anak keturunan? Ya, bagaimana dengan orang tua yang tidak punya anak keturunan? Sebenarnya menggampang. Bagaimana gampangnya? Cari, didik anak orang lain, seakan-akan itu anaknya sendiri. Jadikan anak-anak itu bisa mendoakan orang tua mereka. Bila mana kemudian anak-anak itu mendoakan orang tuanya, insya Allah, Allah akan menghadiahkan doa itu untuk Anda semua yang sudah menjadikan anak itu soleh karena biaya Anda. Jadikan anak-anak itu bisa baca tulis. Baik itu baca tulis Latin, apalagi baca tulis Al-Quran. Ajarkan anak itu bisa memiliki sendiri penghasilannya. Lalu menghidupi keluarganya dengan penghasilan dia. Ajarkan anak-anak itu kemudian menjadi orang-orang yang berguna, orang yang bermanfaat. Sehingga ketika dia menjadi orang yang berguna dan bermanfaat, maka apa yang menjadi kegunaannya, apa yang menjadi manfaatnya, itu juga akan mengalir kepada saudara semua. Lalu, tapi kan Ustaz tidak seperti anak keturunan sendiri. Ya memang, tapi insya Allah mudah-mudahan anak-anak itu kelak akan disuruh menemui kita di padang mahsyar. Carilah oleh kalian orang-orang yang telah membiayai kalian semua ketika di dunia. Carilah orang-orang yang ketika di dunianya memberi kalian pakaian. Carilah orang-orang yang ketika di dunianya kalian itu diberikan makanan dan minuman. Carilah orang-orang yang ketika di dunianya dengan rezekinya kalian menjadi orang-orang yang pintar, orang yang bermanfaat. Aku buka pintu surgaku untuk mereka semua. Ajak dan bawalah mereka masuk atas izinku. Begitulah Allah bilang kepada saudara-saudara semua punya amal soleh kepada anak yang lain. Insya Allah. Malah saya mengingatkan diri saya dan kepada kawan-kawan semua dari tayangan yang sudah lalu, dari rekaman sudah lewat, dari pembahasan yang sudah kita kaji. Bila mana saudara punya anak, tapi anak saudara jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya aja dilupa. Jangankan dia beribadah, ya, lalu ibadahnya bisa nyampe ke orang tuanya. Dia tidak beribadah buat dirinya sendiri. Aduh, inilah seburuk-buruknya anak keturunan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua yang melihat tayangan ini bisa menjadi anak keturunan yang saleh buat orang tuanya dan bisa memiliki anak keturunan yang saleh buat dirinya. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari beberapa edisi saya mengajak saudara untuk menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Ini gunung apa namanya? Gunung Tidore, subhanallah. Di belakang ada pulau apa? Pulau Mare. Nanti ada pulau lagi yang disebut dengan pulau Matara, Mayatara. Tempat di mana duit ribuan itu berada. Keindahan yang Allah tampakkan buat kita ini di dunia nggak ada apa-apanya dibanding keindahan apa yang nanti Allah akan sajikan buat siapa-siapa yang kemudian nanti masuk surganya Allah. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Nggak pernah kata Rasulullah surga itu bisa dibayangkan oleh mata, dibayangkan oleh pikiran. Pasti lebih bagus surga itu dari apa-apa yang kemudian kita nikmati di dunia ini. Sebagaimana orang-orang miskin yang pada pengen kemudian pelesir, sebagaimana orang-orang yang pengen berlibur, mereka berjuang mati-matian mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk kemudian bisa pergi pelesir. Sebagaimana itu pula mestinya orang-orang yang hidup. Dia siapkan bekal sebaik-baiknya bekal untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen surga, jangan kemudian tidur kebablasan sampai subuh tapi tidak bangun tahajud. Pengen surga tapi pengen gratis. Pengen surga, mbok ya salat subuh lah. Kalau bisa salat subuh di masjid. Pengen surga tapi recehan. Mana terbuka pintu surga?
Punya duit 110.000, buka surga pakai 1.000-an. Mentang-mentang di dalamnya ada Pulau Mayatara. Janganlah, buka surga dengan pintu ya. Buka surga dengan harta terbaiknya saudara. Kita pengen surga, tapi kita di dunianya ini malas-malasan. Nggak mungkin kita bakal bisa pergi. Insya Allah, surga menanti buat orang-orang yang selama di dunia berjuang. Waman jahadu fina, lana dia naum sebulan. Insya Allah. Pemirsa, saya ingin mengingatkan diri saya dan saudara semua. Saudara masih punya rumah. Di mana saat ini saudara masih hidup. Coba pikirkan, sebelum meninggal dunia, untuk menyerahkan rumah itu kepada Allah. Berani? Hanya orang gila yang mengatakan, oke, saya akan jual rumah saya akan sedekahkan kepada Allah. Hanya orang gila. Dan orang gila yang kayak gitu yang hebat. Kita rumah udah mau kita tinggalin, kita bagus-bagusin. Tapi nggak apa-apa juga, ngebagusin rumah di dunia. Karena kita ini hidupnya di dunia. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, kita bangun rumah kita nanti di kuburan. Kita bangun kuburan kita ini sebaik-baiknya tempat. Yakni dengan cara apa? Apa yang menjadi harta kita? Ada yang ditukar untuk menjadi bekal kita di alam akhir nanti. Tentu akan lebih hebat lagi buat saudara semua yang punya rumah satu-satunya. Tapi saudara belah. Rumah itu saudara belah. Berapa duit itu lakunya? Misalkan 100 juta, saudara belah. Saya banyak loh orang kayak gitu. Ada yang bilang kepada saya, Ustaz, saya samina waton sama antum. Anak punya rumah, anak jual 95 juta. Luar biasa. Ini bukan rumah yang ratusan juta. Bukan rumah yang miliaran. Rumah 95 juta. Kebayang sama kita kan rumah 95 juta ya kira-kira begitulah. Apa dia bilang? Saya hanya ambil 5 juta Ustaz. Untuk saya ngontrak. Hidup kira-kira 1-2 tahun. Saya cari kontrakan yang kira-kira 1 tahunnya 2 juta. Wow, luar biasa. Lalu 90 jutanya. Tolong Ustaz, cari di mana masjid yang lagi ngebangun. Berikan ini uang saya kepada mereka. Cari masjid yang lagi direnovasi. Berikan ini uang kepada mereka. Cari madrasah juga yang sudah doyong, yang kelasnya ambruk. Berikan sebagian dari uang yang 90 juta untuk mereka. Allah subhanallah. Saudara punya kendaraan. Berapa? Ada yang 1, ada yang 2. Yang 2 harusnya nggak usah mikir. 1, lepas. Buat bekal saudara di alam akhirat nanti. Jangan kemudian mati, mobilnya masih banyak. Nggak ada yang diberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz, saya punya mobil 10. Tapi sudah saya kasih ambulan ke tempat yang lain. Saya sudah kasih kemudian mobil jenazah ke tempat yang lain. Oh nggak apa-apa kalau begitu mah. Ini yang saya bilang. Mobil banyak, tapi tidak ada yang dibawa ke alam akhirat. Jangan sampai begitu, rugi. Lebih hebat lagi bila mana saudara punya mobil satu-satunya. Lalu saudara berani belah itu mobil. Allah karim. Ada yang datang kepada saya. Ustadzuna, yes, ada apa? Ustadz, ini saya bawa uang buat bantu pesantren antum. Ya, ini juga uang buat bantu pesantren yang lain. Tolong Ustadz yang kasih kepada pesantren yang lain. Tolong Ustadz yang kasih kepada anak-anak yatim, kepada janda-janda miskin, pada para du'afa. Terus saudara pakai apa? Oh, saya sudah kelamaan pakai mobil. Hebat betul. Dari mobil itu belum lunas sampai lunas. Untuk lunas saja 3 tahun. Setelah lunas saya pakai mungkin 2-3 tahun. Mobil saya udah 5 tahun umurnya. Nah kemarin saya kemudian gantian pakai kepada Allah SWT. Saya bilang sama Allah, saya sudah pakai 5 tahun. Gantianlah Allah yang pakai. Hebat sekali itu. Yang rugi adalah saudara punya harta. Tapi sama sekali saudara tidak mau bawa ke alam akhirat. Saudara punya istri, apalagi masih muda. Rugi saudara kaya-kaya. Nanti istri saudara itu kawin lagi. Akhirnya yang kaya. Suami barunya istri saudara. Waduh. Saya kalau jadi orang kayak begitu, saya bangun dari kuburan saya cekek itu suami yang baru. Enak aja loh, gua yang bangun, gua yang kaya, lu yang enak. Salah ente. Kenapa ente kemudian melupakan akhirat ente? Insya Allah jangan sampai begitu. Cari dunia, nikmati dunia. Tapi jangan lupakan hari akhir saudara. Cari dunia. Dan siapkan bekal terbaik buat anak-anak saudara. Tapi jangan lupakan bekal saudara sendiri. Anak-anak saudara belum tentu ingat kepada saudara. Kalau sudah mati, mereka punya kesibukan masing-masing. Jangan anak saudara, kita aja lupa sama orang tua kita. Lupa doa, lupa nengokin kuburannya. Apa kuburannya itu penuh dengan belalang. Ilalang. Apakah kuburan orang tua kita masih ada? Kita tidak pernah tahu, tidak pernah nengokin. Apalagi kita. Punya anak keturunan, belum tentu anak keturunan kita ini ingat kepada kita. Tentu saja, kasih pendidikan yang terbaik. Agar anak-anak kita ingat kepada kita. Saya Yusuf Mansur, mudah-mudahan saudara mulai berpikir. Apa ya
yang bisa saya jual untuk kemudian saya bawa ke alam akhirat? Apa ya yang bisa saya jual untuk bekal saya nanti menghadapi perjalanan yang begitu panjang? Perjalanan yang dimana 1 tahunnya itu, 1 harinya, itu seperti perjalanan 50.000 tahun. Subhanallah. Saudara-saudara sudah mendengar bahwa kalau bisa kita beri kepada Allah pada saat kita hidup, supaya bekal kita nanti pada saat kita mati. Tapi tidak ada yang saudara berikan kepada Allah ketika saudara hidup, kecuali Allah bayar juga sebagiannya ketika saudara masih hidup. Saudara ngasih 1 ruko, saudara bilang, udahlah ruko ini 1 cuman punya saya, biarlah dia saya jual. Saya udah bilang sama anak-anak saya pun anak saya setuju. Apa kata anak-anak saya? Biarlah ruko itu nemenin emak, biarlah ruko itu nemenin bapak nanti di alam kuburnya bapak dan emak. Tapi subhanallah, belum lagi kita meninggal, ruko kita udah jadi 10. Karena Allah bilang kepada kita semua, siapa yang ngasih 1, Allah akan berikan 10 kali lipat. Kita punya deposito nih, persiapan nanti anak-anak kita, ya, pada saat kita tinggalkan anak-anak kita. Berapa depositonya? 100, 200, 300 juta. Lalu kita kumpulkan anak-anak kita. Kita bilang, emak mikirin kalian supaya kalian nanti ini enak hidup di dunia. Tapi kalian mikirin nggak, emak bagaimana nanti di alam kubur? Lalu anak-anak sepakat, siap mak, kalau gitu bagi 2 aja. Kalau nanti emak benar-benar meninggal dunia, ya 150 buat kita, 150 buat emak. Kita bagiin itu kepada fakir miskin, kita jadiin musola, kita jadiin madrasah. Saudara, emak saudara masih hidup, itu duit udah jadi 1,5 miliar. Sebab 150 juta dikali 10 oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falau asyru amthaliha. Saya menyedekahkan rumah saya atas izin Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, atas restu istri saya dan mertua saya. Alhamdulillah. Begitu saya sedekahkan rumah saya, rumah mertua saya, rumah keluarga saya, di mana disitulah istri saya lahir. Ini sesuatu yang tidak gampang pemirsa. Ini sesuatu yang bukan gampang nih para hadirin rahmati Allah. Tentu ini celaka ya membicarakan amal sendiri. Tapi saya ingin bilang, sejatinya saya pengen rumah ini menjadi penyelamat saya nanti di alam akhir. Tapi rupanya Allah memberi saya ganti rumah yang lebih besar lagi, yang lebih bagus lagi. Tahu nggak? Setelah saya sedekahkan rumah saya punya rezeki untuk menyewa rumah. Sekira-kira 1 tahunnya 12 juta. Saya sewa 5 tahun sekaligus sampai kiamat. Sampai 2012. Dari tahun 2008 itu saya sewa. Alhamdulillah, ternyata saya panjang umur. Istri saya panjang umur. Dan bahkan anak-anak saya 2 lahir di rumah yang baru. Subhanallah. Tidak ada yang tahu itu rumah kontrakan. Sampai kita bilang itu rumah kontrak. Nggak ada yang tahu. 2008 saya sedekahkan juga mobil saya 2. Atas izin Allah Subhanahu wa taala sekarang mobil saya banyak. Tiap hari mobil saya ganti. Tergantung yang jemputnya siapa. Sekarang saya memiliki mobil jauh lebih banyak daripada mobil-mobil yang dulu saya miliki. Allahu Akbar walillahil hamd. Niatnya untuk bekal hari akhir, niatnya untuk bekal nanti saya dikubur, ternyata Allah pun tetap memberikan bagian saya ketika saya masih di dunia ini. Ketika saya ngontrak, menjalani kontrakan, saya bilang sama istri saya, kalau kita ngontrak 5 tahun, lalu kita niat tinggal di kontrakan kita sampai 5 tahun, rugi sekali. Kita bilang sama Allah, ya Rob, saya ambil 2 tahun saja. 3 tahunnya nanti buat orang lain yang tidak punya duit buat ngontrak. Tahu apa yang terjadi? Allah siapkan dalam 2 tahun itu rumah yang tidak perlu saya bayar dengan uang serupiah pun. Allah kasih saya uang pengusaha yang bilang, Ustaz, saya lagi bangun properti di mana-mana. Saya ingin punya amal untuk antum. Saya bangunin antum rumah. Allahu Akbar, ada kolam renangnya pemirsa. Masya Allah. Rumah yang saya sedekahkan untuk Allah, tidak ada kolam renangnya. Rumah yang kemudian saya kontrak pun, karena harganya cuma 12 juta. Tidak ada juga kolam renangnya. Tapi rumah yang dibangunkan oleh pengusaha itu, subhanallah, ada kolam renangnya. Kolam renang buat ikan. Lumayan lah, walaupun kolam renang buat ikan. Tapi ada kolamnya, begitu. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah. Nawaitu. Tengok belakang, apa yang saya punya? Oh, saya punya rumah. Saya punya rumah kontrakan. Ada 3, ada 4, ada 5 pintu. Siap, 4 untuk Allah. Saudara lihat lagi, ada mobil, ada motor. Oke, saya pilih motor. Masa ngasih Allah motor? Ente mobil, enak bener ente. Bilang dong sama Allah, ya Rob, saya kasih motor, ya. Tapi saya batalkan. Saya kasih mobil sajalah. Masa buat engkau motor, buat saya malah mobil. Buat engkau yang mobil, buat saya yang motor. Ini cakep. Saudara tengok lagi, buka laci, lihat ada cincin kawin. Saudara lihat lagi, ada berapa deposito? Sudah. Berikan untuk Allah sebagai bekal saudara nanti di hari akhir. Dan saudara akan saksikan. Ternyata ketika saudara masih hidup pun, Allah akan bayar sepenuh-penuhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.